Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang manajemen bisnis Islam dan juga e-bisnis ya atau digital bisnis. Saat ini kita masuk ke sesi ke-7. Kita akan membahas tentang manajemen talenta dan kompetensi era digital. Sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa, saya akan mengutip sebuah hadis dari Muhammad SAW, yaitu jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran yang akan terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6015. Ya. Dari hadis ini, tentu berkaitan dengan pembahasan kita tentang manajemen sumber daya manusia ataupun manajemen modal manusia ya. Manajemen sumber daya manusia itu tentu memiliki fungsi bagaimana dia bisa menempatkan orang yang tepat untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai dengan baik dan tidak menyebabkan kehancuran ya. Seperti hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran besar program kita ya, manajemen bisnis Islam digabung dengan bisnis digital ya, tentang konsep dan praktik. Kemudian di sini ada konsep syariahnya atau Islamnya. Saat ini kita akan masuk ke perkuliahan ke-7 ya. Kita akan diskusi mengenai manajemen talenta dan juga kompetensi di era digital. Nah, sebelumnya untuk pertemuan ke-7 ini kita tentu berbicara mengenai human capital ya, atau modal manusia atau human resource atau sumber daya manusia ya. Jadi kalau kita bicara mengenai manajemen talenta, itu adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kita bicara talenta, berarti kita bicara mengenai manusia di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sementara untuk kompetensi era digital ya, kompetensi itu adalah kemampuan ya. Bisa dikatakan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan tugas pekerjaan sebagai pekerja ataupun kemampuan dalam mengelola bisnis atau usaha selaku seorang entrepreneur ya. Jadi pembahasan kali ini kita akan bicara mengenai talenta, mengenai talent atau mengenai human resource atau human capital, sumber daya manusia di dalam sebuah dalam konteks bisnis gitu ya, baik dari sisi sebagai karyawan maupun sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Baik, kita masuk ke materi pertama tentang manajemen bisnis Islam. Ya, untuk pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang manajemen talenta. Ada beberapa subbagian yang kita bahas atau bahan diskusi kita. Pertama adalah manajemen manusia, kedua adalah HR versus HC ya. Fungsi HC management atau human capital. Kemudian ada kompetensi dan kinerja, dan terakhir kita akan membahas tentang manajemen SDM Islami atau manajemen sumber daya manusia Islami. Itu pertama kita akan membahas tentang manajemen manusia ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sumber daya manusia, mengenai manajemen sumber daya manusia, arti kita berbicara mengenai bagaimana kita memanage atau mengelola manusia. Jadi kalau dalam definisinya manajemen sumber daya manusia itu adalah kebijakan dan praktik dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia dalam organisasi. Nah, apa sih tujuan MSDM ya? Tujuan MSDM adalah untuk menentukan the right person in the right place and the right number. Jadi orang yang tepat untuk pekerjaan atau posisi yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Ya, jumlah juga penting ya, supaya tidak terjadi pemborosan karyawan. Ya. Proses MSDM cukup kompleks, mulai dari perekrutan, pelatihan, kompensasi, dan benefit. Ya.
penilaian kinerja, dan juga hubungan industrial. Ya. Jadi mulai dari karyawan itu masuk atau join dalam sebuah perusahaan, ya, atau mungkin sebuah bisnis, sampai dia keluar dari perusahaan tersebut atau bisnis tersebut, baik karena keluar karena mengundurkan diri ataupun karena pensiun, ya. Nah, apa ini maksud dengan the right person, the right place, and the right number ini adalah berarti MSDM harus mampu menyediakan orang yang tepat untuk jenis fungsi pekerjaan yang sesuai dan dalam jumlah yang tepat, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara manajemen manusia atau managing people, ya, managing people itu artinya mengatur manusia, ya, atau mengelola manusia. Tentu mengatur manusia ini memiliki tantangan tersendiri, ya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki tiga hal, ya. Dia punya pikiran atau aspek kognitif, dia punya perasaan atau afektif, dan dia juga punya tangan, ya. Tangan dalam arti fisik atau psikomotorik. Nah, jadi manusia itu memiliki tiga aspek ini, sehingga kalau kita berbicara mengenai manajemen SDM, kita harus membahas tentang tiga aspek ini, ya. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan kerja otak ketika berpikir atau sisi intelektualitas seperti pengetahuan, analisa, sintesis, dan evaluasi, ya. Jadi kognitif ini lebih ke intelektualitas. Yang kedua aspek afektif, yaitu mencakup emosi individu, perasaan, dan kestabilan emosi darinya. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik, ya. Jadi yang pertama intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga adalah psikomotorik, keterampilan individu dalam mengerjakan sesuatu menggunakan tangan atau anggota tubuhnya, ya. Jadi kemampuan fisik lah, ya, fisik kita, fisik manusia. Nah, tentu kalau dalam pemimpin dalam suatu perusahaan, ya, pemimpin yang baik itu seperti seorang manajer contohnya, dia harus dapat memahami pikiran, perasaan, dan psikomotorik dari anggota timnya atau bawahannya, ya. Sehingga agar apa? Agar dapat memberikan performa yang optimal saat bekerja, ya. Demikian halnya dengan seorang pebisnis harus dapat memahami ketiga aspek yang ada pada karyawan atau karyawatinya. Jadi sebagai seorang manajer misalnya, manajer dalam sebuah perusahaan, tentu seorang manajer itu memiliki bawahannya, memiliki tim, anggota tim. Dia harus bisa memahami bahwa anggota timnya itu adalah manusia yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga tangan atau pekerjaan ini, ya. Dia punya fisik juga. Nah, tiga aspek itu harus dipikirkan, harus diperhatikan, ya. Ya, tidak hanya manajer, ya, dalam konteks bisnis juga misalnya teman-teman kita memiliki sebuah bisnis usaha, misalnya kita punya warung kopi, kedai kopi misalnya, tentu ada karyawan yang kita pekerjakan, dan kita juga sama, ya, bagaimana mereka itu juga punya, sebagai manusia mereka punya pikiran, punya perasaan, dan juga punya psikomotorik atau fisiknya. Kenapa harus kita perhatikan, ya? Karena kalau misalnya seorang pekerja itu bekerja tapi perasaannya nggak enak misalnya gitu, ya, itu tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Nah, berarti itu kita harus memperhatikan juga aspek perasaan. Misalnya dia sedang ada masalah di rumahnya, ya, sehingga dia kita di kantor itu dia kurang optimal dalam bekerja. Atau mungkin dia aspek kognitifnya, pikirannya, dia pengetahuannya kurang, sehingga pada saat kita berikan challenge atau tantangan pekerjaan yang baru, yang bersangkutan kesulitan, ya, karena dari sisi intelektualitasnya perlu dikembangkan lagi, gitu, ya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi, ya, saya ingin kita menggarisbawahi bahwa managing people, memanage manusia itu cukup menantang, ya, cukup memiliki tantangan tersendiri, ya, karena mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, dan juga mereka punya tangan atau psikomotorik, gitu, ya. Kemudian setelah kita memahami bagaimana tantangan dalam mengelola manusia atau managing people, ya, ini kita masuk ke bagian yang lebih spesifik lagi, itu manajemen talenta, ya. Manajemen talenta ini adalah bagian dari manajemen SDM, yaitu pengelolaan SDM yang dilakukan dengan menggunakan proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Tujuan manajemen talenta adalah mengembangkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage melalui pemanfaatan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal.
Selain dilakukan dari dalam organisasi, manajemen talenta juga bisa dimulai dari pencarian bakat calon karyawan atau talent scouting ya. Jadi bisa dari sisi internal maupun dari sisi eksternal gitu ya. Kalau internal berarti kita mempromosikan karyawan yang sudah ada, kalau dari eksternal berarti kita merekrut orang-orang baru gitu ya. Tahapannya pertama talent mapping, itu pemetaan kebutuhan dan kriteria talenta. Jadi kita butuhnya untuk apa nih? Untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan untuk bagian A. Kriteria seperti apa? Oke, kita butuh orang yang A, B, C, D misalnya, secara kompetensinya. Jumlahnya berapa? Oh, kita butuh 2 orang. Nah, itu mappingnya gitu. Kita buat peta dulu nih. Setelah kita punya peta, maka kita lakukan talent scouting ya. Pencarian talenta berdasarkan kriteria dan jumlah orang, baik internal maupun eksternal perusahaan, sesuai dengan hasil talent mapping. Ya, jadi kita cari tadi kan kita udah punya tuh kriterianya A, B, C, D. Requirement-nya A, B, C, D. Misalnya pendidikan S1, usia sekian ya. Bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Nah, itu kita cari nih. Baik dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari internal berarti kita developing talent, kalau dari eksternal berarti kita buying talent. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada talent pooling. Nah, setelah kita dapat orang-orangnya, kita kumpulkan dan kita didik dan kita latih gitu ya. Sehingga mereka siap untuk menjalankan pekerjaan di tempat masing-masing. Nah, jadi kalau talent pooling ini contohnya adalah kalau sekarang mungkin teman-teman dari dulu ya udah cukup lama ya, itu ada istilahnya program manajemen trainee, ya itu salah satu bentuk talent pooling. Jadi perusahaan itu merekrut orang-orang dengan kriteria tertentu, dididik sehingga mereka siap menempati posisi manajemen gitu ya. Selain posisi yang manager up gitulah ya. Nah, ini disebut dengan manajemen talenta gitu ya. Nah, ini kita masuk ke poin selanjutnya. HR versus HC ya. Human Resource versus Human Capital. Ya. Jadi dalam praktiknya ya, terdapat 2 filosofi dalam MSDM, yaitu Human Resource dan Human Capital. Human Resource itu artinya apa? Jadi kalau sudut pandangnya HR itu karyawan atau karyawati adalah sumber daya yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Ya, jadi resource itu kan sumber daya ya. Sumber daya untuk yang digunakan untuk menghasilkan produksi gitu ya. Untuk memproduksi sesuatu. Nah, sumber daya itu kan bisa habis ya. Bisa habis sumber daya. Misalnya kita memproduksi misalnya apa ya? Memproduksi misalnya pakaian. Itu kan kita sumber dayanya dari eh, pohon gitu ya, dari kayu, kemudian kita buat benang atau dari kapuk kita buat benang, kemudian ditenun dan seterusnya menjadi kain. Nah, sumber dayanya kan dari pohon ya. Pohon itu kan bisa habis. Nah, itu sudut pandangnya seperti itu. Demikian juga dengan sumber daya manusia. Kalau dia digunakan terus, itu bisa bisa suatu saat akan habis gitu ya. Sementara kalau HC ya, HC ya, Human Capital, karyawan atau karyawati adalah aset yang dapat dikembangkan dan memberikan imbal balik kepada organisasi. Nah, jadi kalau kita bicara aset, dia tidak akan habis ya harusnya ya. Idealnya tidak akan pernah habis. Karena aset itu bisa berkurang, bisa juga bertambah. Ya. Sebaiknya sih terus bertambah gitu ya. Jadi diibaratkan sumber daya manusia ini diibaratkan sebagai sebuah aset ya, atau modal bagi perusahaan yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan untuk memberikan hasil profit kepada perusahaan gitu ya. Jadi ini hanya sudut pandang. Jadi point of view atau sudut pandang bahwa kalau HR itu adalah sumber daya, kalau HC atau HC ya itu adalah modal atau aset ya. Sementara fokusnya kalau HR itu memfasilitasi kebutuhan karyawan terutama dalam hal kesejahteraan. Sementara kalau HC ya, HC mengembangkan karyawan-karyawati agar dapat memberikan kontribusi secara optimal ya. Jadi ini lebih ke fasilitasi, sementara kalau ini adalah lebih ke pengembangan ya. Pengembangan karyawan dan karyawatinya. Supaya apa? Supaya kontribusinya bisa optimal ya. Ujung-ujungnya kalau kontribusi optimal, perusahaan semakin banyak profitnya, maka kesejahteraan pun akan sejalan gitu ya. Semakin banyak profit, maka karyawan akan semakin sejahtera gitu. Nah, kalau ukuran kinerjanya ini fokus pada hasil kinerja, sementara kalau human capital fokus pada analisis karyawan-karyawati dalam pengembangan bisnis ya.
Jadi bagaimana karyawan-karyawati ini tidak hanya bekerja, tapi juga eh, beyond that gitu ya. Jadi melampaui bukan hanya masalah kinerjanya, tapi bagaimana bisa mengembangkan bisnis yang ada pada perusahaan. Gitu ya, makanya di sini sebut kalau di sini lebih fungsi administrasi, sebenarnya kalau di sini mitra bisnis, istilahnya Human Resource Business Partner ya. Jadi ada HCBP ya, Human Capital Business Partner. Jadi HC itu atau manajemen sumber daya manusia itu adalah mitra bisnis ya. Jadi dulu mungkin kalau sudut pandang HR itu yang HR ini sumber daya manusia itu lebih ke administrasi, sementara kalau dari sisi HC ini, human capital ini, maka manusia sumber daya manusia itu atau karyawan-karyawati itu harus berkontribusi pada bisnis gitu ya. Jadi di sini HC itu bukan hanya ngurusin masalah karyawan, tapi dia juga harus memikirkan masalah bisnis gitu ya. Jadi nggak cuma mikirin karyawan aja, gajinya, tunjangannya, apa namanya, cutinya dan segala macam, yang hal administrasi, tapi juga dia juga harus memikirkan bagaimana karyawan itu berkontribusi pada bisnis perusahaan. Ya. Nah ini perbedaan cara pandang atau filosofi antara human resource HR dengan human capital atau HC ya. Nah, kemudian kalau kita bicara HC atau modal human capital itu disebut dengan modal manusia. Ya, modal manusia itu memegang peranan penting bagi perusahaan ataupun entitas bisnis UMKM. Modal manusia menjadi hal penting kenapa? Karena pertama, modal manusia berpengaruh pada kinerja perusahaan, ya, UMKM atau UMKM, sorry. Jadi profit perusahaan itu tentu bukan gara-gara mesin ya, tapi dia tentu ada faktor manusia di balik proses bisnisnya, gitu ya. Jadi sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan atau UMKM. Yang kedua, modal manusia membantu penciptaan dan akumulasi pengetahuan baru yang berguna dalam menjalankan proses operasional bisnis ya. Jadi tentu perlu adanya pengetahuan ya. Oh, sekarang kita caranya seperti ini. Kita dengan cara A kita menghasilkan dua output. Nah, kita coba dengan cara B. Ternyata hasilnya bisa 2,5 output. Nah, itu kan pengetahuan yang baru ya. Itu pengetahuan baru yang berguna dalam operasional bisnis ya. Bisa lebih efisien, bisa lebih efektif gitu ya. Dan itu bisa dilakukan oleh manusia karena manusia punya pikiran tadi ya. Dia punya pikiran, dia punya kreativitas, dia bisa berpikir gitu ya, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa digunakan, yang bisa bermanfaat bagi bisnis. Yang ketiga, modal manusia adalah aset atau kemampuan perusahaan yang unik dan sulit ditiru pesaing. Ya sulit ya. Oh, hasil pemikiran manusia itu kan unik ya. Mungkin satu manusia dengan manusia lain akan berbeda. Jadi misalnya, oh ternyata ini contoh ya, misalnya ternyata perusahaan A itu bisa meningkat salesnya, bisa meningkat drastis, itu kenapa? Karena manajer pemasaran yang hebat, gitu ya. Dan itu sulit ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain atau sulit ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Kenapa nih perusahaan A bisa hebat? Oh, karena manajer pemasaran ini jago nih. Akhirnya apa? Akhirnya untuk memenangkan persaingan di hijack atau dibajak gitu ya. Saya rekrut manajer pemasaran dari perusahaan A, saya tarik ke perusahaan saya dengan ya ada kompensasinya sedemikian upaya. Misalnya di sana dia manajer, saya tarik menjadi general manager misalnya, menjadi GM misalnya gitu ya. Nah, jadi di dunia kerja ada seperti itu ya. Jadi ada bajak membajak lah ya. Kenapa? Karena manusia itu unik. Ya. Nggak bisa kita asal tiru ya, asal tiru strateginya karena manusia itu unik. Yang keempat, modal manusia membantu meningkatkan efisiensi aset dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggannya. Itu tentunya penting ya. Bagaimana pelayanan, bagaimana efisiensi itu tentu ada faktor manusia di situ. Yang kelima, modal manusia berdampak langsung pada kemampuan manajerial dalam mengelola bisnis. Ya, tentu ya, bagaimanapun sebuah bisnis itu di manage, dikelola oleh manusia ya. CEO lah paling nggak. Ujung-ujungnya pimpinan tertingginya adalah seorang manusia. Ya. Makanya ada yang bilang CEO itu atau presiden itu tidak akan pernah tergantikan oleh mesin. Ya, iya karena kalau paling ujungnya mesin ya
mereka nggak bisa berpikir gitu ya. Kalau manusia kan bisa berpikir. Sementara kalau mesin belum tentu bisa berpikir ya. Nah ini diskusi atau bahasan mengenai modal manusia. Nah kalau untuk fungsi hasil manajemen ya, kita lihat dari awal ya, dari penyediaan tenaga kerja, rekrutmen, kemudian pelatihan ya, ini untuk bagaimana menyesuaikan kompetensi dengan pekerjaan ya, atau meningkatkan kompetensinya dengan terkait dengan kompensasi dan benefit, gaji, bonus dan fasilitas. Dan ada hubungan industrial ya, bagaimana hubungan perusahaan dan karyawan-karyawati. Misalnya kalau ada karyawan yang berbuat salah, akan diberi hukuman, sanksi seperti itu, sanksi perusahaan gitu ya. Nah, ini sampai dia misalnya retire atau resign gitu ya. Resign atau retired ya. Nah, kemudian di sepanjang waktu ini ada yang namanya penilaian kinerja ya. Biasanya mungkin tahunan ya, biasanya setiap tahun ada penilaian kinerja. Nah, ini kurang lebih fungsi hasil manajemen ya, dari mulai awal si pegawai ini atau karyawan ini anggaplah lulus kuliah, kemudian direkrut, dilatih, diberikan gaji, nah, kemudian dikelola hubungannya dengan perusahaan, dan setiap setahun sekali dilakukan penilaian kinerja gitu ya. Nah, ini penjelasannya untuk perekrutan atau penyediaan tenaga baru ya. Karyawan saat ini disebut dengan talenta. Talent management itu proses yang terintegrasi dalam perencanaan, perekrutan, pelatihan, dan pemberian benefit untuk seluruh organisasi ya. Jadi ini talent strategi gitu ya. Ada talent analytics sorry. Nah, jadi ini contohnya tadi ya talent mapping ya. Work, work, workforce planning and job analysis. Ya, kira-kira kita butuh orang buat apa aja? Buat apa nih? Job description-nya apa nih? Pekerjaannya apa aja? Speknya seperti apa? Ya, behavior seperti apa? Standar kinerja seperti apa? Dan juga jumlah talentnya berapa? Nah, jadi planningnya seperti ini. Kemudian mulai direkrut, ya, talent acquisition direkrut, ya, ada form aplikasi, ada interview, tes tertulis, ada mungkin ada presentasi, ada sampai dia on board atau bergabung dengan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada capability development and performance ya. Ada trainingnya, kemudian ada juga pelatihannya ya, sama ya, training pelatihannya. Kenapa sih perlu ada training ya? Kenapa? Karena ada gap antara kompetensi dengan yang seharusnya dengan kompetensi yang ada. Jadi harusnya dia kompetensinya 5, harusnya, tetapi kenyataannya dia baru 3. Nah, itu berarti ada gap. Ada gap 5 dengan 3 ya. Sehingga training itu dibutuhkan untuk menghilangkan gap kompetensi yang ada. Kemudian pelatihannya sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhan organisasi, kemudian penilaian kinerja untuk menilai hasil pekerjaan talent sesuai dengan standar kinerja pada job analysis. Ya, jadi lanjut dari sini kan ada standar kinerja, kemudian di sini ada penilaiannya. Ini ada leadership dan high potential development, pengembangan kepemimpinan, succession plan, yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja, menemukan talent yang potensial untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Ya, nah, ini talent strategi dan juga talent analytics ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan ya. Ini kalau kita lihat dari masa orientasi, misalnya pertama kali join itu ada orientasi ya. Kalau di kampus namanya ospek ya. Kalau di pekerjaan namanya orientasi. Contohnya apa nih? Pemahaman perusahaan misalnya. Sejarah, misi, budaya ya seperti apa ya. Corporate culture-nya seperti apa. Historinya seperti apa, berdirinya kapan, siapa pendirinya, dan seterusnya ya. Yang kedua, pemahaman pekerjaan. Proses aktivitasnya ngapain aja, targetnya apa, standar kinerja seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana seorang talent ini atau seorang karyawan baru bisa bersosialisasi dengan rekan kerjanya. Yang kedua ada training need analysis ya. Pelatihan, pelatihan ini jadi biasanya kalau kita membuat sebuah pelatihan itu dimulai dari yang namanya membuat training needs analysis ya. Jadi analisis kebutuhan training. Training ini dibutuhkan kenapa sih gitu ya? Kenapa training ini dibutuhkan? Ya, tentu harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Ya. Yang kedua ada task analysis.
kebutuhan keterampilan yang spesifik. Tadi ada gap antara kompetensi yang ada dengan kompetensi yang seharusnya. Makanya dibutuhkan yang namanya training. Yang ketiga, performance analysis. Kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Ya, jadi tadinya jualannya 5, kita berharap dengan ada training dia bisa jualan 7 misalnya gitu ya. Jadi performance-nya. Kalau kita bicara kompetensi, ini orang misalnya kita punya karyawan, kita pengennya dia punya pengetahuan itu 10 misalnya, nilai 10. Ternyata pengetahuannya baru 7. Nah, itu berarti namanya task analysis, kebutuhan keterampilan yang spesifik. Kemudian selain kompetensi kita juga butuh dong, kan ujung-ujungnya profit misalnya. Oke, kita butuh training untuk meningkatkan performance. Tadinya bisa jualan 7, saya pengen jadi 10, kita training gitu ya. Ini namanya training analysis. Kemudian setelah dibuat kebutuhan trainingnya, kita buat desain programnya ya, tujuannya apa, suasana seperti apa, transfer pengalaman seperti apa, hasilnya mau diapa, implementasi seperti apa gitu ya. Kita desain programnya dan kita lanjutkan ke implementasi pelatihannya. Ini pelaksanaan training ya. Macam-macam, ada on the job training, misalnya langsung terjun ke lapangan, ada magang atau apprentice, apa namanya, sekarang namanya internship ya, internship atau magang. Ketiga, apakah training informal ya, sifatnya informal, nggak di gedung, nggak di suatu ruangan, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol trainingnya, atau sifatnya workshop, atau audio visual, ada e-learning dan seterusnya gitu ya. Ini salah satu bentuk proses dari fungsi pelatihan dan pengembangan. Dari mulai dia pertama kali masuk, kita buat kebutuhan trainingnya, kita desain programnya, dan kita laksanakan trainingnya. Ya. Ini kita lanjut ke kompensasi dan benefit. Ya, ada kompensasi, ada benefit. Jadi bedanya apa? Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang, atau natura ya. Kalau bukan uang itu namanya natura. Yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Ya, jadi imbalan berupa imbalan ya. Kompensasi adalah sebuah pemberian perusahaan kepada karyawan baik dalam bentuk uang atau natura yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini berarti terkait dengan pekerjaan. Dan ini diatur dalam undang-undang ya. Ada kompensasi finansial secara langsung. Contohnya apa? Gaji, tunjangan, bonus, insentif. Ada kompensasi finansial tidak langsung. Asuransi, lembur, biaya parkir. Ada kompensasi non-finansial. Lingkungan kerja yang kondusif, pelatihan, dan seterusnya. Maka kalau benefit adalah fasilitas atau pemberian finansial atau non-finansial secara tidak langsung. Tujuan pemberian benefit adalah untuk retensi karyawan ya, agar tetap bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ini supaya karyawan ini nggak resign ya. Fasilitas tambahan ini dapat diberikan kepada karyawan karyawati ataupun pihak keluarga. Benefit tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga perusahaan dapat membuat program benefit secara kreatif sesuai kebutuhan. Contoh benefit, kepemilikan kendaraan, ya, overseas trip, jalan-jalan ke luar negeri, soft loan, pinjaman lunak, dan lain-lainnya. Ya, jadi benefit ini tidak terkait dengan pekerjaan ya. Kalau pekerjaan kan dia jualan banyak, maka insentifnya banyak gitu ya. Tapi ini fasilitas tambahan di luar pekerjaan ya, terutama untuk retensi karyawan itu artinya supaya karyawan kita ini nggak resign, nggak keluar, tidak pindah ke perusahaan lain, tidak pindah ke kompetitor gitu ya. Makanya diberikan benefit-benefit tertentu. Nah, ini salah satu juga fungsi dari HC manajemen ya, kompensasi dan benefit. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, kompetensi dan kinerja. Kalau kita bicara kompetensi itu apa sih? Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari organisasi ataupun fungsi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Ya, jadi untuk mengerjakan satu pekerjaan kita butuh kompetensi. Contoh misalnya kita ke bengkel gitu ya. Kita ke bengkel, servis motor misalnya, kepada montir ya. Berarti pekerjaannya montir. Apa sih kompetensi yang kita butuhkan dari seorang montir? Dia harus ngerti mesin ya. Dia harus bisa ngerti mesin dan juga bisa harus apa istilahnya rapi supaya tidak ada yang hilang, komponen yang hilang dan seterusnya ya. Jadi namanya kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa dikatakan dia terdiri dari 3 aspek ya. Ada knowledge, pengetahuan, ada skill, keterampilan, dan juga attitude.
Jadi ini terkait juga dengan 3 aspek manusia tadi di awal ya. Ada kognitif, psikomotorik, dan juga ada afektif. Nah, apa sih knowledge itu? Jadi ini disingkat dengan KSA ya. Kompetensi adalah KSA. Nah, dia bilang seperti itu. Ya, kompetensi adalah knowledge, skill, and attitude. Menurut Noto Atmojo, hasil tahu dari manusia sekedar menjawab pertanyaan what. Ya, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang atau overt behavior ya. Jadi pengetahuan itu dapat menentukan tindakan atau behavior yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah skill, knowledge skill. Skill mungkin lebih ke psikomotorik ya. Menurut dunia, keterampilan berarti pengembangan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Menurut Robbins, tahun 2000, keterampilan dibagi menjadi 4 kategori. Itu keterampilan literasi, teknis, interpersonal, dan penyelesaian masalah. Ini contoh. Skillnya ya. Yang ketiga adalah attitude, atau lebih ke afektif. Chesterton berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis, seperti simbol, frase, slogan, orang, lembaga, cita-cita, dan gagasannya. Jadi ini teorinya ya. Jadi intinya kompetensi itu adalah gabungan dari knowledge, pengetahuan kita, skill kita, keterampilan, dan attitude kita, sikap kita, perilaku kita ya. Kadang-kadang orangnya pintar, skillnya jago, tapi attitude-nya kurang baik. Nah, ini juga jadi kita menganggapnya bisa dianggap tidak kompeten gitu ya. Dia pintar, jago, tapi orangnya sombong gitu ya. Nggak enak lah pokoknya gitu, nggak asik gitu misalnya gitu. Nah, berarti dia belum kompeten ya, karena belum memenuhi aspek yang ketiga ini, attitude. Ya. Oke, kita lanjut. Ini penilaian kinerja, kompetensi dan kinerja ya. Kita udah bicara kompetensi, sekarang kita masuk ke penilaian kinerja. Yaitu bagian dari manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengukur kinerja dari karyawan atau karyawati baik secara individu maupun kolektif ya. Jadi kita kerja di perusahaan itu tentu ada penilaiannya ya. Nah, kita dinilai kerjaan kita baik atau kurang baik gitu ya. Nah ini kalau ada manajemen kinerja ya, pertama tentu ada penugasan, kemudian ada pelatihan, ada penilaian, ada reward ya. Manajemen kinerja merupakan proses yang terintegrasi mulai dari penugasan yang diberikan, pelatihan untuk menunjang penugasan tersebut, penilaian hasil penugasan, dan penghargaan atau reward di atas hasil yang dicapai ya. Jadi ada job desk-nya, apa aja tugasnya, A1, 2, 3, B, C, D, dan seterusnya. Dia dilatih untuk melaksanakan tugas ini, tugas yang diberikan. Setelah dilatih, dia tentu akan melaksanakan tugas tersebut dan dinilai seperti apa. Nah, nanti akan diberikan reward atau penghargaan gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah key performance indicator. Ya, jadi dari penugasan ini tentu dibuat yang namanya key performance indicator. Ya. Namanya indikator kinerja. Indikator pencapaian kinerja. Contoh misalnya KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya seorang sales itu adalah dia harus jualan 1 miliar selama 6 bulan misalnya, atau selama setahun. Selama setahun dia harus bisa menjual barang sejumlah 1 miliar. Nah, itu KPI-nya. Kemudian dinilai kinerjanya nih. Target 1 miliar. Berapa pencapaiannya? Oh, ternyata tercapainya hanya 900 juta. Atau, oh, ternyata lebih nih. Dia mencapai jualan mencapai 1,1 miliar. Berarti dia kinerjanya di atas target gitu ya. Target 1M, kalau 900 juta di bawah target, kalau 1,1 M di atas target ya. Nah, setelah itu kita klasifikasi karyawan-karyawatinya, mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Mana yang perlu di training, mana yang harus diberikan reward gitu ya. Nah, jadi penilaian kinerja itu dibuat berdasarkan KPI atau indikator kinerja yang telah disusun pada tahap job analysis. Berdasarkan indikator tersebut, seorang karyawan atau karyawati dinilai bagaimana kinerjanya selama periode tertentu, atau per semester atau per tahun,
Nah, hasil kinerja kemudian akan menjadi salah satu faktor untuk memetakan karyawan atau karyawati. Ya, jadi dipetakan lagi nih. Berapa petanya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya ya, misalnya namanya siapa, jabatannya apa, ini KPI-nya jumlah sales, misalnya ya, jumlah transaksi, laporan tepat waktu, tidak ada selisih jumlah uang, opini audit, nah, totalnya berapa, ternyata dan bisa diberi bobot ya, misalnya kan 100% nih penilaiannya. Oh, jumlah sales yang paling tinggi nih, 30% bobotnya, transaksinya 25%. Nah, ini laporan tepat waktu 10% aja, tidak selisih jumlah uang ini juga penting 20%. Audit juga penting ya, 15%. Jadi, ini diberikan berdasarkan mana yang paling penting. Nah, berarti ini nilai sekian dikali 30% hasilnya 27, nilai 90. Misalnya jumlah transaksinya target 100, dia hanya tercapai 90, berarti pencapaiannya 90%, berarti dikali 30% sama dengan 27. Ya. Ini 90 dikali 22% hasilnya 23, 100 dikali 10 hasilnya sekian ya. Jadi totalnya 95. Nah, kalau kita lihat di sini nilai karyawan karyawati kalau 100 luar biasa, jadi 100, 90 sampai 100 baik sekali, 80 90 baik, 70 80 cukup, 0 sampai 70 kurang ya. Jadi karena dia poinnya 95, maka dia masuk kategori baik sekali gitu ya. Kemudian ya diberikan hasil penilaian kinerja akan menjadi salah satu elemen dalam memetakan karyawan. Talent profile ya. Talent profile disusun dengan mengombinasikan aspek kinerja dan potensi. Talent profile menjadi acuan dalam pengembangan MSDM di perusahaan melalui tindak lanjut yang diberikan. Pada akhirnya MSDM akan mendukung pencapaian visi misi dan strategi perusahaan secara berkesinambungan. Berikut adalah contoh pemetaan karyawan karyawati atau talent profile dan tindak lanjut dari pemetaan tersebut untuk masing-masing kuadran. Jadi tadi kita ada performance ya kan. Kemarin contohnya kurang, cukup baik, baik sekali dan luar biasa. Nah, tadi misalnya kita di baik sekali gitu ya. Di baik sekali berarti dia di sini nih. Di kuadran sini nih. Yang tadi ya. Yang nilai 95 baik sekali di kuadran sini. Tinggal bagaimana potensinya. Ya, potensi itu ya ini subjektif ya potensi ya. Ternyata orang ini sebenarnya udah cukup baik kok. Udah misalnya bisa macam-macam ya. Dia cukup termotivasi nggak bekerjanya? Dia teamworknya bagaimana? Dia interpersonal bagaimana? Oh, kalau dia bagus berarti dia menjadi star people gitu ya. Kalau dia kurang berarti masih very good lah. Kalau dia kurang banget berarti masih good. Kuning. Nah, yang kita harapkan kalau itu menjadi star people ya. Star. Jangan di not good. Nah, kalau not good berarti kan gimana nih? Apa kita pecat aja misalnya gitu ya, atau kita pindahkan ke bagian lain atau bagaimana nanti ada solusinya ya gitu ya. Jadi mapping ini tujuannya adalah untuk memberikan treatment atau perlakuan atau apa ya treatment itu sebenarnya tujuan kita kan bagaimana mereka ini bisa optimal ya sehingga kita pengennya semua orang itu menjadi star people. Nah, tapi kan nyatanya nggak seperti itu. Nah, berarti ini lebih mapping ini pemetaan matriks ini lebih kepada pemetaan kita mau ngapain nih terhadap orang-orang ini gitu ya. Oh kalau very good kita apa ini? Kita kasih bonus misalnya tambahkan bonus. Bonusnya gede. Kalau good ya bonusnya so-so lah, sedang lah gitu ya. Kalau star ya kita kasih bonus gede plus kita promosikan gitu ya. Nah, ini untuk talent profile. Baik kita masuk ke manajemen SDM Islami ya. Jadi tadi kita ketahui bahwa tujuan manajemen SDM itu adalah bagaimana dia bisa menentukan atau menempatkan the right person in the right place and the right number ya. Menyediakan orang yang tepat untuk jenis atau fungsi pekerjaan yang sesuai dan dalam jumlah yang tepat. Kalau kita bicara prinsip ini, nah ini kalau kita bedah secara syariah, secara uh, hukum Islam gitu ya, atau keagamaan, prinsip ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Jika tidak, maka urusan tersebut akan hancur berantakan. Nah, tadi hadis yang kita kutip pertama ya. Menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. The right person in the right place. Gitu ya. Dalam bekerja Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar kita bekerja secara profesional.
sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Nah, ini hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi gitu ya. Jadi profesional itu artinya sesuai profesinya ya. Dia mencintai profesinya, mencintai pekerjaannya. Jadi profesional. Jadi kalau kita bicara manajemen SDM Islami, sebenarnya cukup sejalan dengan teori-teori yang SDM yang ada ya. Itu bagaimana kita bisa menempatkan orang yang tepat untuk fungsi yang tepat ya. Menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Ya. The right person in the right place. Gitu ya. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu itu, berarti kita bertindak adil dan tidak zalim gitu ya. Jadi kalau zalim itu kan sama bisa dikatakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim gitu ya. Jadi jangan sampai kita dalam memanage sumber daya manusia itu kita melakukan kezaliman dengan menempatkan seseorang yang tidak pas gitu ya. Jadi dalam hal ini teori atau tujuan dari MSDM dengan syariah Islam itu cukup sejalan gitu ya, sesuai gitu ya. Nah, kemudian kalau manajemen SDM Islami, tentu manajemen SDM itu dilaksanakan menggunakan pendekatan syariah. Ya. Seperti apa pendekatan syariah itu? Jadi manajemen SDM Islami diarahkan pada dua perbuatan manusia di dunia, yaitu muamalah dan perbuatan ibadah. Ya. Jadi ada dua perbuatan ya, ada ibadah, dia lebih ke habluminallah pada Allah, dan juga muamalah, yaitu habluminanas. Perbuatan muamalah pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Adapun perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada hadis atau dalil atau Quran dan hadis ya yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Ya, jadi kalau kita bicara ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau kita bicara muamalah semuanya halal sampai ada dalil yang melarang. Nah, jadi kalau gambar seperti ini ada prinsip ibadah dan muamalah. Ada sumber daya manusia ya, ini ada manusia karyawan ya. Apa sih yang kita cari ya kalau kita bicara sumber daya manusia Islami? Tentu kita berharap dia memiliki 3 aspek ini. Himmatul amal atau etos kerja, ahliyah atau keahlian, amanah dapat dipercaya. Dia harus punya etos kerja nih, dia punya semangat, dia punya motivasi, himmah, punya semangat ya, himmatul amal untuk bekerja, semangat untuk bekerja. Dan juga dia punya ahliyah, punya keahlian. Harus orang yang ahli di bidangnya ya supaya kita the right person in the right place gitu ya. Dan yang pasti dia juga harus amanah, dapat dipercaya. Jangan sampai semangat, jago, pinter tapi nyolong gitu ya. Itu kan nggak bagus juga ya. Nah, jadi penting tadi nih. Ya, ini bagaimana aspek-aspek ini bisa menjadi pertimbangan pada saat kita merekrut atau melatih karyawan-karyawati ya dalam konteks manajemen SDM Islami ya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat implementasi syariahnya ya tentu kalau kita lihat bekerja adalah ibadah ya. Contohnya mencari nafkah untuk keluarga, itu kan bagian dari ibadah ya. Pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan profesional karena merupakan amanah yang harus dijaga ya, itu penting ya. Bekerja mencari rezeki harus seimbang antara dunia dengan akhirat karena kalau kita bicara seorang muslim itu cara pandang kita adalah kita memandang bahwa dunia hanya sementara dan akhirat adalah tempat yang abadi gitu ya. Kalau kita bicara teknis, perekrutan pegawai dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetensi, right person in the right place. Nah, jadi harus sesuai ya kalau kita merekrut orang. Kemudian pembayaran upah harus dilaksanakan dengan baik sebelum keringat mengering ya, seperti itu ya. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif berdasarkan data yang akurat dan menjunjung prinsip keadilan. Jadi kalau kita nilai orang itu kinerjanya harus objektif ya. Kalau emang dia baik, baik. Kalau jelek, jelek gitu ya. Yang sampai kita menilai orang secara subjektif.
Kemudian jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK pun harus dilakukan dengan baik dan tetap menjalin hubungan silaturahim kepada sesama. Ya, jadi walaupun ada pemutusan hubungan kerja PHK, jangan sampai kita juga putus tali silaturahim gitu ya. Nah, ini adalah implementasi dari manajemen SDM Islami. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk manajemen bisnis Islam selesai, kita masuk ke mata kuliah e-bisnis atau digital bisnis. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan bicara mengenai kompetensi era digital ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, akan kita diskusikan. Pertama adalah digital vortex. Ini sempat kita bahas. Dan yang kedua robot versus manusia. Yang ketiga pekerjaan era digital. Yang keempat kompetensi masa depan. Jadi kalau kita bicara konteks kita kan dalam manajemen manusia ya, itu manajemen SDM atau manajemen talenta itu tentu atau managing people ya, pengelolaan manusia itu tentu sedikit banyak saat ini mengalami perubahan gitu ya, seiring dengan berjalannya revolusi industri 4.0, era digital, otomasi dan seterusnya, tentu terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Baik dari sisi pekerjaan, baik itu dari sisi adanya penggunaan robotik sekarang ya, teknologi robotik, otomasi ya. Bagaimana sih dampaknya terhadap dengan manusia? Ya. Kemudian bagaimana pekerjaan-pekerjaan baru di era digital ini, dan juga bagaimana kompetensi yang dibutuhkan mungkin di saat yang akan datang gitu ya. Kita belajar dari kondisi saat ini. Oke, ini adalah digital vortex ya, atau pusaran digital, menggambarkan bahwa teknologi digital mendisrupsi atau mengganggu bisnis yang telah berjalan selama ini. Ya, contohnya ya, ada teknologi, media, hiburan, retail, keuangan, dan seterusnya. Teknologi digital tentu menjadi ancaman sekaligus peluang bagi bisnis. Untuk beradaptasi dengan teknologi terkini, banyak perusahaan melakukan transformasi digital. Ya. Jadi istilahnya sekarang lagi tren nih, transformasi digital. Digital transformation. It's a must. It's very necessary for company. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa tetap hidup gitu ya, tetap survive gitu ya. Contohnya apa? Contoh dalam bidang media, perubahan konsumen dari televisi ke video streaming. Ya. Keuangan, digital bank, education, ada kursus online, e-learning dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini contoh digital vortex. Artinya bahwa teknologi itu menghisap dan menghancurkan ya. Kan kalau kita ada di pusaran air itu kan dia dihisap dan dihancurkan ya. Dihisap dan dihancurkan sehingga bisnis tersebut itu bisa dibilang ya dia harus membuat suatu breakthrough ya, buat sesuatu yang baru out of the box ya, supaya dia bisa bertahan di era digital sekarang ini. Nah, makanya disebut dengan digital vortex. Dia menghisap dan menghancurkan gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat nih ya, saat ini mungkin ada beberapa pekerjaan manusia yang telah tergantikan oleh robot. Dan di samping itu ya, kalau kita membandingkan mengelola robot dengan mengelola manusia, tentu bisa dikatakan bahwa lebih mudah mengelola robot ya. Kenapa? Karena mengelola robot ini tidak serumit dengan mengelola manusia ya, karena robot tidak punya perasaan gitu. Dia tidak punya pikiran ya. Karena nggak mungkin kita misalnya kita pukul kepalanya robot itu dia marah, kan belum tentu, kan nggak mungkin kayaknya ya. Dia diam aja karena kan dia kan robot. Tapi kalau kita pukul kepala orang kan ya marah dia gitu ya, karena dia punya perasaan manusia itu ya. Jadi robot itu tidak punya pikiran dan tidak punya perasaan. Sementara kalau manusia dia punya pikiran dan punya perasaan. Ya. Itu yang sehingga bisa dikatakan bahwa lebih gampang lah, kita lebih gampang kok manage robot ya dibanding manage people gitu ya. Karena robot itu hanya bekerja berdasarkan perintah yang telah diprogram ya. Cuman hanya perlu perawatan dengan rutin ya, agar tetap berfungsi baik. Jadi kalau teman-teman jadi bos, misalnya jadi seorang presiden direktur, teman-teman lebih milih mana nih? Mengerjakan robot atau mempekerjakan manusia? Nah, ya pertanyaan retorik ya, nggak boleh jawab. Nah, contohnya ya, kalau kita lihat, teknologi chatbot itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Apa yang bisa digantikan oleh chatbot?
customer service, call center, telemarketing itu bisa digantikan oleh teknologi chatbot ya. Jadi untuk beberapa tahapan mungkin chatbot ini bisa berguna ya, tapi ujung-ujungnya ketika butuh sesuatu yang spesifik tetap akan disambungkan dengan manusia juga ya, customer service yang aslinya gitu, yang manusia gitu, bukan robot. Kemudian screen AI. Jadi screen AI ini misalnya kita milih menu gitu ya, sudah langsung ya. Jadi nggak perlu apa namanya pramusaji lagi nih, nggak perlu pelayan lagi nih, nggak perlu resepsionis lagi nih. Di hotel kita tinggal pakai apa namanya, misalnya pencet-pencet pencet ini itu pencet ini udah keluar dapat misalnya dapat kamarnya seperti itu ya. Robot mekanik misalnya operator mesin ya, nggak perlu lagi orang yang mau mengoperatorkan mesin karena sudah diganti oleh robot, atau bagian assembling ya, nah, ini perakitan ya, udah nggak perlu orang lagi. Self checkout, kasir, pelayanan retail ya, sudah ada ya, contohnya ya, kita asal ambil barang aja, keluar aja, itu udah langsung otomatis memotong rekening kita misalnya gitu ya. Nah ini bisa menggantikan fungsi kasir atau pelayanan-pelayanan di perusahaan atau retail ya, perusahaan retail. Drone, dia bisa menggantikan kurir. Kita nggak perlu kurir lagi nih, tinggal pakai drone aja, gitu ya. Kemudian mesin learning, dia bisa menggantikan seorang analis ya, karena udah ada mesin learningnya. CCTV, IoT, saya bisa menggantikan security dari CCTV ya. IoT ini misalnya komunikasi antar mesin. Jadi ketika ada sensor orang lewat, dia langsung menyalakan lampu atau apa, atau menyalakan alarm misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Self driving car, nah ini mobil jalan sendiri ya, bisa menggantikan supir, profesi supir mungkin nggak ada lagi, supir taksi juga nggak ada lagi, bus juga mungkin nggak ada lagi gitu ya. Digital banking ya, kita nggak perlu teller lagi untuk ke bank ya, kita nggak perlu CS bank lagi, sudah ada semua di digital banking ini. Nah ini contoh-contoh bahwa robot ini ya, sebelah kiri ini robot itu sudah bisa menggantikan manusia yang di sebelah kanan ini, gitu ya. Dan lebih mudah, menurut saya kita bisa sepakat ya bahwa lebih mudah menghandle robot dibanding menghandle manusia gitu ya. Robot nggak mungkin demo, wah, gitu kan ya. Kalau manusia bisa jadi dia bisa menuntut sesuatu ya. Nah, kalau robot itu kan dia nggak punya pikiran, dia nggak punya perasaan ya, dia hanya punya program aja komputer, selesai gitu loh. Dan kita paling maintenance doang gitu ya. Nah, ini memang salah satu tantangan bagi kita ya, bagi teman-teman juga, bagi saya, bagi teman-teman, bagaimana pada era digital ini, bagaimana hubungan antara manusia dan robot itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai pekerjaan kita digantikan oleh robot, tapi walaupun ada pekerjaan yang hilang, tentu saja ada pekerjaan yang baru gitu ya, yang sejalan dengan era digital saat ini. Jadi positifnya adalah ada yang hilang, ada juga yang muncul yang baru gitu ya, pekerjaan yang muncul yang baru. Dan ini apa aja sih pekerjaan di era digital ini? Biasanya adalah digital savvy ya. Pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi digital yang mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti contohnya machine learning ya. Jadi kita harus ya bagi teman-teman ya, kita harus saat ini sekarang itu kita harus digital savvy gitu. Apa digital savvy itu apa ya? Paham dengan hal-hal teknologi gitu ya. Tidak gaptek lah gitu ya. Tidak gagap teknologi. Kita ngerti teknologi. Misalnya contoh machine learning, oh saya ngerti machine learning seperti apa, deep learning seperti apa, Android, iOS, developer seperti apa, Internet of Things itu apa sih, artificial intelligence itu apa sih ya. Jadi kita paham dengan, paling kita secara kognitifnya, secara pengetahuannya kita tahu bahwa ada hal-hal ini saat ini loh gitu ya. Dan dalam pekerjaan juga sekarang juga apalagi setelah COVID ya, ada hybrid environment ya. Pekerjaan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bahkan pekerjaan secara freelance dengan klien dari luar negeri ya. Itu juga suka dilihat ya iklan-iklan di internet ya. Bagaimana pekerjaan seorang Indonesia misalnya melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan Amerika misalnya gitu ya.
Dan orang Indonesia ini dengan perusahaan tersebut tidak pernah saling bertemu ya, hanya bertemu di dunia maya ya, di realitasnya realitas internet gitu ya. Jadi dan itu dimungkinkan saat ini dan itu ada gitu ya. Sehingga yang orang Indonesia ini dia bisa kerja kapanpun dan dimanapun, mungkin sambil jalan-jalan ke mall ya, sambil naik gunung, sambil nongkrong di pantai gitu misalnya gitu. Dia yang penting dia kerjaan dia selesai sesuai deadline gitu. Nah itu namanya. Dan sekarang mungkin teknologi sudah memungkinkan hal tersebut. Hybrid environment, work from anywhere gitu ya, anytime, anywhere. We can work anytime and anywhere, as long as there is an internet connection gitu ya. Tentu selagi ada internet connection ya. Tapi jeleknya kita sangat bergantung pada internet gitu ya jeleknya. Sangat depend on internet gitu ya. Nah, kemudian juga saat ini ada yang namanya hustle culture gitu ya. Budaya kerja yang berlebihan, workaholic, sehingga mengabaikan prinsip work-life balance. Hustle culture berarti bekerja selesai meskipun hingga larut dan kurang beristirahat. Ya, jadi harus selesai nih sesuai target, deadline gitu ya. No time for rest gitu ya. Hustle, work 24/7, work harder ya. Lebih kerja, lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Nah ini sehingga agak mengabaikan prinsip work life balance gitu ya, bahwa hidup itu kan tidak hanya hidup itu kita bekerja itu untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Itu juga penting ya teman-teman ya, kita itu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi harus balance ya. Nah ini contohnya misalnya pekerjaan di era digital nih kurang lebih seperti ini nih. Silakan teman-teman elaborasi lebih jauh lagi ya, apa sih digital savvy itu, apa sih hybrid environment, apa sih hustle culture itu. Nah ini sudah terjadi yang terjadi saat ini gitu ya, yang terjadi saat ini di dunia kerja di Indonesia ya, at least di Indonesia. Mungkin nggak tahu kalau di luar negeri seperti apa gitu ya. Contohnya, contoh pekerjaan saat ini misalnya di era digital ini ada sosial media spesialis gitu ya. Kerjaannya buka sosial media aja gitu ya. Ya, jadi sosial media spesialis ini muncul dari banyaknya pengguna sosial media. Dalam hal ini tentunya pelaku bisnis menjadikan sosial media sebagai sarana promosinya. Maka sosial media spesialis merupakan profesi yang dibutuhkan dalam bisnis. Sosial media spesialis bekerja mengelola seluruh akun media sosial perusahaan. Selain itu, sosial media spesialis juga memiliki tugas dalam perencanaan konten, tulisan caption, dan strategi penyaluran materi. Jadi kerjaan ini buka Facebook misalnya gitu ya. Mungkin apa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu ketika medsos itu belum terlalu masif seperti sekarang ya. Justru Facebook itu, contohnya Facebook itu dianggap mengganggu pekerjaan. Ya, jangan sampai saat kerja kita buka Facebook dulu gitu ya. Apa namanya? Dulu itu namanya apa ya? Hal yang umumnya itu, yang berlaku itu adalah kalau kita buka Facebook itu berarti kita tidak bekerja. Nah, tapi sekarang ini ada orang yang kerjaannya buka Facebook gitu ya. Jadi memang eh, cukup bertolak belakang gitu ya. Kemudian ada content writer ya, dia menulis artikel yang akan juga di website perusahaan ya. Dia nulis ya, ini mungkin kalau nulis mungkin di zaman ini juga sudah ada ya, seorang penulis ya. Ini mungkin nih apa namanya, tulisannya lebih ke sisi branding ya, informasi bagi perusahaan dan merepresentasikan produk ataupun citra perusahaan. Ada ke video creator gitu ya. Perusahaan profesi sebagai video creator merupakan profesi yang diminati oleh banyak perusahaan karena banyak perusahaan yang membutuhkan seorang video creator untuk membuat konten berbentuk video. Seorang video creator harus mampu membuat konsep yang matang agar pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat menarik perhatian konsumen. Ya, mungkin ini sudah dari dulu sudah ada ya. Mungkin dulu namanya animator ya. Seorang animator, sekarang mungkin namanya video creator. Nah, tentu membuat animasi zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin lebih sulit ya. Kalau dulu kita harus
Wah, banyak macamnya. Kita buat gambar 3D, kemudian kita render dulu, kemudian itu baru dia diam ya, dia baru diam, dia belum bergerak. Mungkin sekarang kita sudah banyak software-software yang memungkinkan kita untuk membuat video, gitu ya. Bahkan lebih lebih sophisticated lagi ya, lebih canggih lagi gitu ya. Nah ini ada misalnya contoh pekerjaan ya saat ini. Ada affiliate account manager ya. Banyak perusahaan yang memanfaatkan program afiliasi ini karena untuk mempermudah penjualan produk perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan membutuhkan seorang affiliate account manager untuk membangun kerjasama. Mungkin lebih ke sales ya, member get member gitu ya. Bagaimana untuk meningkatkan sales dari perusahaan tersebut. Graphic designer ya, bekerja untuk membuat konten pemasaran perusahaan dalam bentuk gambar. Dalam membuat desain, seorang graphic designer tentu memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini perlu agar menghasilkan visual yang interaktif, komunikatif, dan sesuai dengan pesan perusahaan kepada konsumen. Nah, ini juga mungkin dulu juga sudah ada ya, graphic designer ya. Dulu namanya DKV, desain komunikasi visual ya, jadi kayak gitu juga ya. Data analis, nah ini mungkin dulu ada, sekarang juga ada, tapi mungkin berbeda ya. Data analis bertugas menganalisa data yang nanti dapat menjadi acuan bagi kemajuan sebuah bisnis di suatu perusahaan. Data-data tersebut tentunya bukan hanya dianalisa saja, namun juga harus mampu dijelaskan sebab akibatnya oleh seorang data analis. Oleh karena itu, profesi data analis dituntut untuk memiliki kemampuan analisa yang kuat. Ya, gitu ya. Jadi ini mungkin dulu dan sekarang ada, hanya mungkin sekarang lebih berbeda dibanding dulu ya. Bedanya apa? Dulu data itu terbatas, tidak sebesar sekarang ya. Sekarang makanya ada namanya big data. Big data itu berarti dari sisi volume, dari sisi velocity, dari sisi variety ya, dari sisi apa lagi ya, banyak ya. Jadi sangat banyak datanya, sangat, makanya disebut dengan data lake sekarang ya. Dulu kita bicara database, basis data. Kita bicara lagi data warehouse, gudang data. Nah, sekarang kita bicara data lake, danau data gitu ya. Ini lebih sangat luas lagi gitu ya soal data ini. Mungkin dulu cara menganalisa suatu data berbeda dengan sekarang saat kita saat ini ya, kita mengakses suatu data. Jadi data di sini mungkin profesi yang sama sudah dari dulu, hanya mungkin gayanya, metodologinya berbeda ya antara dulu sampai dengan sekarang pada masa era digital sekarang ini. Ini yang terakhir ada UI UX designer ya. UI itu singkatan dari user interface, UX adalah user experience. Kedua saling berkaitan dengan tampilan pada sebuah website. Seorang UI UX designer juga untuk mendesain sebuah website atau aplikasi agar lebih digunakan dan tampilan yang mudah dipahami. Nah, ini lebih ke desainnya aja ya. Desain. Mungkin dulu namanya web developer lah, atau web designer. Sekarang namanya UI UX designer ya. Jadi ya, di sini yang penting adalah yang baru adalah UX ya, user experience. Jadi bagaimana website itu atau aplikasi mobile itu dia memberikan pengalaman yang berharga bagi customernya. Nah, jadi contohnya apa? Teman-teman buka aplikasi A dengan buka aplikasi B, kira-kira lebih suka yang mana? Nah, gitu. Jadi experience-nya itu tentu lebih masuk, lebih kena yang teman-teman suka ya. Mungkin karena warnanya warna-warni ya, mungkin karena tombolnya gampang, prosesnya tidak terlalu rumit ya. Ya simpelnya gini teman-teman, ketika ke ATM itu atau misalnya ingin nyetel lagu misalnya ya, yang ini aplikasi A apa namanya banyak prosesnya, pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini baru setel lagu. Tapi kalau yang aplikasi B cuman pilih satu aja langsung setel lagu. Nah, itu kan lebih mudah ya. Nah, seperti itu namanya, experience-nya itu akan berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, kompetensi masa depan ya, atau mungkin ini saat ini dan masa depan ya. Jadi tadi kita sudah bicara kompetensi, itu ada KSA, knowledge, skill, and attitude ya. Nah, juga kalau kita bicara skill, itu juga ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Nah, gitu ya. Jadi hard skill itu apa sih? Nah, itu adalah kemampuan seseorang dalam bekerja dapat diukur dan bersifat spesifik. Tadi ya misalnya hard skill-nya misalnya harus bisa Excel, harus bisa Microsoft Word. Nah, itu spesifik.
Kemampuan ini dibutuhkan dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Hard skill dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Hard skill dapat diukur melalui gelar, ijazah. Oh, dia ahli ekonomi syariah. Kenapa? Karena gelarnya adalah sarjana ekonomi syariah. Misalnya contoh. Ijazahnya ada, sertifikasinya ada nih dari IFQ, Islamic Finance Qualified misalnya gitu ya. Ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh internal perusahaan maupun lembaga training. Nah, contohnya. Kemudian yang selain hard skill juga ada soft skill. Adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan kepribadian seseorang dan menunjukkan bagaimana interaksi orang tersebut dengan lingkungan sekitar. Karena itu, maka soft skill berkaitan dengan perasaan dan kepribadian seseorang. Ya, jadi soft skill itu lebih soft gitu ya. Kalau hard skill lebih kelihatan, soft skill mungkin lebih intangible gitu ya. Soft skill bersifat subjektif dan kualitatif sehingga sulit untuk diukur dan diketahui. Namun, bukan berarti soft skill tidak dapat dikembangkan. Soft skill dapat dikembangkan melalui pelatihan formal maupun informal ya, gitu ya. Jadi kalau hard skill dia lebih teknis, mudah terukur, gampang dilihat lah ya. Oh, ini orang ini emang jago nih. Dia emang jago matematika nih. Oh, dia emang ahli ekonomi nih. Nah, gitu ya. Itu jelas ya. Tapi ketika soft skill, ini memang sulit diukur dan bersifat subjektif. Menurut saya, si A ini, si Fulan ini orangnya cukup ramah. Tapi menurut teman saya, si Fulan ini nggak ramah. Nah, itu kan subjektif ya. Ramah itu lebih ke interpersonal skill. Ya. Termasuk dalam soft skill. Jadi bagaimana interpersonal skill kita, ya, bagaimana public speaking kita. Nah, itu masuk ke soft skill gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh pekerjaan dan kompetensi di era digital. Ya, pekerjaannya apa contohnya? Data scientist. Ya. Hard skillnya apa sih? Analisis data menggunakan Python, SPSS, R, Project, SQL ya. Pemodelan data menggunakan algoritma machine learning, visualisasi data menggunakan Tableau, Matplotlib, dan lain-lain. Automasi menggunakan TensorFlow, Microsoft Azure, dan lain-lain gitu ya. Soft skill-nya apa? Critical thinking. Ya, dia bisa berpikir kritis. Karena dia tugasnya adalah menganalisis data yang ada nih. Data penjualan, ya bisa data profit, data pendapatan, data biaya. Itu dia harus punya critical thinking. Berpikir kritis. Ada yang salah nggak dengan data ini? Kurangnya apa? Yang perlu dikembangkan apa? Itu critical thinking ya. Ini problem solving nih. Setelah dikritis, ini kayaknya masalahnya ini nih. Solusinya apa? Harus di-solve ya, problem solving. Ada masalah, diselesaikan. Nah, jadi direkomendasikan. Dari data yang ada, kami melihat bahwa masalahnya adalah di masalah sales. Ya, salesnya di mana? Di kekurangan orang gitu misalnya. Atau salah mapping orang. Karena itu kita merekomendasikan agar mapping orang di beberapa titik sehingga bisa mengcover sales yang ada di situ gitu. Nah, ini problem solving ya. Dan bisnis acumen. Bisnis acumen itu adalah pemahaman bisnis ya. Kalau bisnisnya retail ya retail, kalau bisnisnya keuangan ya keuangan, bisnis manufaktur. Nah, itu bisnis acumen, pemahaman bisnis. Ya. Seorang data scientist itu juga harus punya yang namanya business acumen. Dia harus memahami bisnisnya seperti apa supaya nggak salah analisa ini. Kita data karena apa? Karena setiap industri beda-beda ya. Industri keuangan dengan industri manufaktur akan berbeda. Walaupun datanya sama, tapi interpretasinya atau pemaknaannya akan berbeda. Karena itu dibutuhkan yang namanya business acumen, gitu ya. Nah, ini data scientist. Kemudian kalau kita bicara full stack developer misalnya, dia tukang, bukan tukang ya, orang yang membangun aplikasi misalnya, develop aplikasi, makanya developer. Full stack itu berarti dia ada back end plus front end gitu ya. Baik yang kelihatan sama user maupun yang tidak kelihatan oleh user. Nah, itu namanya front end dan back end. Gitu ya. Hard skill-nya apa? Pengembangan aplikasi menggunakan Java misalnya ya. Pengembangan database menggunakan database management system, DBMS, menguasai Android Studio dan iOS developer gitu ya. Apa soft skill-nya? Kreatif ya. Kreativitas, dia harus kreatif ya. Karena kan dia bikin sistem nih, bikin sebuah bangunan misalnya. Bikin sebuah bangunan dia harus kreatif. Dia harus meng-create ya. Kemudian art and design. Nah, ini dia harus punya sense of art ya. Rasa nyeni, dia harus nyeni gitu ya.
Harus ini supaya aplikasinya juga enak dilihat gitu ya, desainnya juga enak gitu ya. Gak agile scrum ya, ini zaman sekarang ya agile, dia harus agile ya, harus lincah, harus tangkas. Scrum Master juga itu metode dalam membangun sebuah ini ya, sebuah sistem ya atau aplikasi. Dan yang penting dia juga harus customer centric. Dia harus tahu nih, kan dia bangun aplikasi itu kan untuk customer ya. Makanya dia harus berorientasi pada customer atau customer centric. Ya. Customer maunya apa sih? Oh, customer maunya tombolnya nggak usah banyak-banyak. Oke, kita buat sedikit aja tombolnya. Kayak gitu contohnya ya. Kemudian juga startup founder gitu ya. Bisa ada kan founder of bla bla bla, co-founder of bla 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 gitu ya. Ini silakan unduh di apa namanya Play Store, Google Apps, ya gitu ya. Play Store dan Android Store misalnya gitu. Nah, misalnya kita pengen buat startup nih, kita pengen buat suatu perusahaan rintisan. Tentu kita harus tahu yang namanya customer pain and gain-nya itu apa ya. Nah, ini bisa menggunakan design thinking, hard skill-nya. Membuat bisnis model canvas, ya. Sistem arsitektur dan desain, ini IT ya. Bagaimana kita merancang sistemnya seperti apa, arsitektur seperti apa, desain seperti apa. Dan itu terakhir ya kalau kita bicara aplikasi ya IT security dan governance seperti apa. Tentu harus dilihat security seperti apa ya. Jangan sampai data kita bocor ya, data kita dihack orang gitu ya. Soft skill-nya apa? Creativity ya, harus kreatif, agile ya, customer centric. Nah, ini mungkin kalau kita mau jadi founder startup, kita harus juga punya presentation skill namanya. Kita harus bisa presentasi nih, public speaking. Ya. Karena kita ingin mencari investor-investor ya, angel investor. Kita harus present di depan calon-calon investor kita. Namanya presentation skill. Dan juga ada negotiation skill. Nah, ini kalau ada investor yang maunya apa nih? Pamornya apa? Gitu ya. Kita harus nego kan, supaya win-win solution ya. Ya, gitu ya. Kurang lebih ini tiga poin ini, tiga pekerjaan. Nah, tapi selain tiga pekerjaan ini ya, tiga pekerjaan dan keterampilan di atas juga masih dapat pekerjaan dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam era digital. Baik dari sisi piranti keras ya, contohnya apa nih? Komunikasi antar mesin atau Internet of Things, ataupun piranti lunak sebagai pendukung piranti keras. Misalnya mobil tanpa awak, drone itu kan. Kalau kita bicara komputer itu kan harus ada softwarenya ya. Kalau hardware doang kan ya nggak bisa jalan komputernya. Jadi ini memang harus ada dua-duanya ya, baik hardware atau piranti keras maupun software atau piranti lunak gitu ya. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir ya, take away. Kita masuk ke sesi take away atau kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini adalah bahwa manusia menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis ya. Tujuan utama dari manajemen SDM ataupun manajemen talenta adalah bagaimana menempatkan the right person in the right place and the right number. Di orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Kemudian sumber daya manusia adalah aspek penting dalam sebuah bisnis karena manusia menentukan bagaimana kinerja suatu perusahaan. Manusia adalah modal dan aset yang unik yang sulit ditiru oleh kompetitor. Mengelola manusia memiliki tantangan tersendiri karena manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kemampuan motorik. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan oleh para pemimpin sehingga memberikan kinerja yang optimal. Ya, jadi kalau sebagai manajer kita harus memikirkan bawahan kita bahwa mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, dan juga mempunyai kemampuan motorik gitu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi manajemen SDM, HR, dan HC mencakup sejak pegawai onboarding ya, join dengan perusahaan sampai pegawai tersebut mengunjungkan diri atau pensiun. Secara syariah, manajemen SDM berarti mengelola aktivitas ibadah dan muamalah dalam pekerjaan ya. Jadi kita bekerja adalah ibadah, contoh gitu ya. Dan juga bagaimana kita bermuamalah. Kita meng-hire orang, kita bayar gajinya gitu ya. Jadi ada ujroh, ada upah gitu ya. Kemudian untuk menjalankan suatu pekerjaan tentu dibutuhkan kompetensi baik yang bersifatnya umum maupun spesifik. Ya, kompetensi itu misalnya umum ya, misalnya interpersonal skill yang baik itu harus umum. Yang spesifik misalnya dia harus bisa Microsoft Excel misalnya gitu ya. Atau memberikan tugas kepada orang
orang ahlinya atau orang yang berkompeten agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu jadi ini sesuai dengan sabda Nabi ya. Kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian terakhir, kompetensi terus berkembang seiring perkembangan zaman. Kompetensi era digital tentu tidak sama dengan kompetensi pada masa sebelumnya. Kompetensi sendiri dapat dibagi menjadi hard skill dan juga soft skill ya. Jadi mungkin dulu itu hard skill itu contohnya apa, sekarang hard skill itu contohnya apa ya. Jadi ada perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang yang dipicu oleh perkembangan teknologi, perkembangan peradaban, pengetahuan, ilmu dan seterusnya gitu ya. Jadi kompetensi itu bisa berubah seiring kebutuhan zaman gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini kesimpulan kita tentang manajemen talenta dan juga kompetensi di era digital. Jadi manusia itu masih menjadi faktor yang utama ya. Tentu di balik mesin itu tentu ada manusianya ya, manusia yang melakukan pemrograman, manusia yang melakukan maintenance gitu ya. Jadi faktor manusia ini tetap menjadi faktor yang penting di dalam konteks bisnis ya, dan dalam konteks perusahaan ataupun usaha kecil UMKM ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, ini adalah referensi untuk pengayaan teman-teman untuk elaborasi lebih lanjut. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Kita sudah sampai ke akhir sesi dari manajemen bisnis Islam dan e-bisnis. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.